Dilanjut lagi novel Aku Adalah Naga part ke-36 dengan judul Terlalu Banyak Pertanyaan. Selamat mendengarkan cerita novel ini. Aku adalah naga 26. Kalau aku nggak mau lepas dari hisapanmu, mana mungkin aku bisa terluha. Kamu jelas-jelas menyerangku secara tiba-tiba, kata Taoti dengan ekspresi tidak puas. Apa, kau masih merasa benar? Ya. Siapa yang memohon padaku untuk menyelamatkan nyawanya dan tidak membunuhnya? Siapa yang berjanji untuk membiarkanku menendangnya dan melepaskan diri dari hisapannya? Bukankah itu persis kamu? Kamu memintaku menendangmu agar kita tidak mati bersama, kan? Kenapa kalian ingin menghindari kehancuran bersama? Bukankah kalian hanya ingin tidak mati di sini? Supaya kalian bisa kembali ke suku dan dimakan oleh ketua suku, kan? Jadi semuanya adalah permintaanmu sendiri, dan aku hanya menuruti kemauanmu, kan? Kau yang membuat seluruh keputusan itu sendirian. Apa hubungannya denganku? Aku tidak menyerangmu, kan? Aku tidak menyerangmu secara diam-diam. Semua orang punya mata tajam dan melihat bahwa kaulah yang memintaku untuk memukulmu. Mungkin agak berlebihan, tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Benar, kan? Xiao Tian berkata dengan ekspresi nakal. Itu benar. Penjaga ayam dan penjaga ular menjawab serempak. Ya, kaulah yang ingin menemukan Xiao Tian untuk menghajarmu. Apa hubungannya dengan dia, kata penjaga ayam itu. Taoti tiba-tiba terdiam. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, sepertinya dia sendiri yang menyebabkan masalah. Tetapi dia tetap menolak menerimanya, dan meskipun dia menolak menerimanya, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menanggapinya. Baiklah, penjaga ayam, penjaga ular, biar aku yang menginterogasinya selanjutnya. Kalian berdua minggir saja. Xiao Tian melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Penjaga ayam dan penjaga ular tertegun dan saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sedikit kewalahan dengan campur tangan Xiao Tian. Pada saat ini, penjaga monyet keluar. Melihat hal itu, penjaga ular dan penjaga ayam pun bergegas memberitahukan hal itu kepada penjaga monyet. Sang penjaga monyet mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya berjanji padanya, biar saja, dia menginterogasiku. Kalian berdua, ikut aku untuk menjaga Meo-Meo. Aku serahkan urusan ini padanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan penjaga monyet, mereka berdua merasa lega dan meninggalkan tempat itu bersama penjaga monyet. Xiao Tian tersenyum jahat. Melihat ini, Taoti tiba-tiba merasa sedikit mati rasa di hatinya. Entah kenapa, dia tidak tahu. Ketika ketiga penjaga ular itu memasuki hutan, jeritan kesakitan terdengar dari luar hutan. Jeritan itu membuat punggung orang-orang mati rasa. Mungkinkah dia membunuh Taoti? Penjaga ayam melirik ke belakangnya, menatap mereka berdua dengan mata lebar dan berkata. Sang penjaga monyet menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Xiao Tian masih punya banyak hal untuk ditanyakan padanya. Mustahil dia dibunuh. Xiao Tian pasti menggunakan cara yang kejam. Metode apa itu? Ketiganya mulai bertanya-tanya, apapun yang mereka lakukan, Taoti menolak untuk mengaku, bahkan tidak menangis. Xiao Tian baru saja mulai, dan Taoti mulai berteriak. Seberapa kuat dia? Adapun Xiao Tian, tidak, bau sekali. Hahaha, bagaimana, Taoti, apa ini enak? Tanya Xiao Tian sambil tersenyum licik. Hahaha, aku tahu kamu Taoti itu rakus banget. Saking rakusnya, kamu pasti punya indera penciuman, kan? Kurasa indera penciumanmu pasti tajam banget. Ini, bagaimana dengan benda yang kusiapkan untukmu ini? Lumayan bagus, kan? Sambil berbicara, Xiao Tian melambaikan tangannya di depan Taoti lagi, dan di tangannya ada sepasang kaus kaki bau. Dia menambahkan aroma khusus ke kaus kaki ini, dan aromanya dijamin lezat dan alami. Tanpa aditif. Tahukah kamu mengapa kaus kaki ini bau sekali? Xiao Tian tertawa dan berkata. Taoti menggeleng kuat-kuat. Dia tidak tahu dan tidak ingin tahu. Tapi bagaimana mungkin Xiao Tian membiarkannya begitu saja? Xiao Tian benci memberitahunya. Begini, selain bau aslinya, kaus kaki ini juga punya banyak tambahan bau. Misalnya, akhir-akhir ini aku merasa agak kesal, jadi aku menambahkan sedikit serbuk sari rumput bau alami selain buang air kecil sedikit. Ngomong-ngomong, aku sudah memasukkan semua bahan bau yang bisa kutemukan di badanku ke dalam kaus kaki ini. Aku jamin semuanya alami. Tidak ada bahan tambahan lain. Bagaimana? Apakah aku baik padamu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Tian,
Tao Ti tampak sangat tidak senang dan bahkan tampak ingin menangis. Kamu baru saja bilang kalau kamu menambahkan rumput ke dalamnya, kata Tao Ti dengan wajah jelek. Oh, rumput bau, itu bahan baku bubuk obat sakit perut, kata Xiao Tian sambil tersenyum. Wajah Tao Ti berubah semakin jelek saat mendengar ini. Kenapa ada rumput bau di badanmu? Seingatku, hanya sedikit alkemis yang mau menyentuh rumput seperti ini. Kalau kau oleskan ke badanmu sendiri, baunya bisa bertahan seminggu. Iya, baunya memang sampai seminggu. Kenapa? Kamu mau? Aku punya banyak sisa bubuk herbal bau di sini. Aku simpan karena nggak nemu gunanya. Kalau kamu mau, aku bisa memberikannya. Gratis, tanpa biaya, sama-sama. Setelah berkata demikian, Xiao Tian mengeluarkan sebuah botol giok kecil dari tangannya. Dia membuka tutupnya dan membiarkan Tao Ti melihatnya. Botol giok itu penuh dengan bubuk hitam pekat. Begitu bubuk hitam itu dibuka, bau busuk menyengat keluar, dan Xiao Tian dapat menciumnya bahkan jika dia mencubit hidungnya. Tao Ti, yang memiliki indera penciuman paling sensitif, secara alami mencium bau menyengat ini pada saat pertama. Tidak, singkirkan benda ini, kumohon, ini lebih buruk dari siksaan. Tao Ti berteriak, dia hendak menangis, jika baunya sampai busuk, bisa berakibat fatal. Melihat ini, Xiao Tian perlahan mengambil kembali botol giok itu, menyegelnya lagi, dan memasukkannya kembali ke dalam cincin luar angkasa. Dia melihat waktunya hampir habis, jadi dia membiarkan Tao Ti bersenang-senang. Selanjutnya, dia harus mengaku dengan patuh. Tao Ti, ingat, kamu harus jawab pertanyaanku selanjutnya. Jangan sembunyikan apapun. Kalau kamu sembunyikan sedikit saja, hehehehe, aku akan beritahu kamu apa itu putus asa. Sambil berkata demikian, Xiao Tian kembali melambaikan kaus kaki di tangannya. Tao Ti mengangguk sambil menangis. Dia tidak punya pilihan selain mengaku sekarang. Baunya sangat menyengat, lebih menyakitkan daripada siksaan. Ada banyak cara untuk menyiksa seseorang, jadi mengapa harus menggunakan kekerasan? Ngomong-ngomong soal penyiksaan, kekerasan jelas yang paling mudah. Ini juga yang dipelajari Xiao Tian dari iblis dalam dirinya, kita tidak perlu menggunakan kekerasan untuk berurusan dengan orang lain, dan kekerasan belum tentu menyelesaikan segalanya. Coba pikirkan dari perspektif lain. Selain kekerasan, ada banyak cara lain untuk menghadapi orang lain. Hanya sedikit orang yang menggunakannya. Baiklah, izinkan saya bertanya. Apa tujuan Anda ke sini? Siapa yang mengirim Anda ke sini? Berapa banyak dari Anda dan orang-orang Tao Ti lainnya yang juga datang ke benua Yagu? Lalu, kemana kau membawa penjaga naga? Di mana penjaga naga sekarang? Xiao Tian menanyakan semua pertanyaan itu sekaligus, dan Tao Ti sedikit bingung. Ya, pertanyaanmu terlalu banyak. Bolehkah aku menjawabnya satu per satu? Ya, tentu saja. Xiao Tian berjalan ke dalam hutan dan sampai di sebuah tempat terbuka kecil. Semua pelindung Dharma sedang memulihkan diri di sini. Pelindung Dharma kelinci juga sedang memulihkan diri di sini. Melihat Xiao Tian masuk, semua orang berdiri dan bertanya. Apa yang terjadi? Apakah orang itu mengaku? Xiao Tian tersenyum, menatap semua orang dengan tatapan meyakinkan dan berkata. Ya, dia sudah mengaku. Jangan khawatir, penjaga naga sepertinya hanya mengalami luka ringan dan dikurung di kamarnya. Dan kau tak perlu khawatir Tao Ti lain akan datang ke sini. Orang ini baru saja mendengar dari suku bahwa ada kuil dewa jahat di sini. Dia hanya ingin memiliki garis keturunan murni jadi dia datang ke tempat ini, yang berarti dia satu-satunya. Ketika para pelindung Dharma mendengar ini, mereka semua tertawa gembira. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap Tao Ti itu? Tanya penjaga domba. Mendengar ini, semua orang kembali bingung. Ya, sekarang setelah semuanya diketahui, apa yang harus mereka lakukan terhadap Tao Ti? Xiao Tian tersenyum sedikit dan menjawab dengan tenang. Aku telah melepaskan Tao Ti itu. Ah, sudah dibebaskan. Ya, sudah dirilis, ulang Xiao Tian lagi. Penjaga babi bingung. Kenapa kita harus melepaskannya? Dia membunuh begitu banyak orc kita. Kenapa kita harus melepaskannya? Xiao Tian menjawab, sebenarnya, Tao Ti bukan orang jahat. Dia hanya ingin memiliki garis keturunan murni agar orang-orang di sukunya menghormatinya. Terus terang, dia terlalu serakah. Dia terlalu berambisi untuk mendapatkan status di klan. Dia mirip denganmu, lahir dari persatuan binatang dewa dan manusia. Hanya karena ibunya punya suara yang kuat, dia bisa hidup begitu lama di suku ini.
Dia punya sifat jahat seperti binatang rakus, tapi juga baik hati seperti manusia. Dia sudah berjanji akan menunjukkan belas kasihan kalau bisa. Dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di suku orc lagi, jadi kau bisa tenang saja. Semua orang terdiam setelah mendengar perkataan Xiao Tian, kecuali Peak Guardian yang masih merasa sedikit enggan. Bagaimana kalau dia kembali lagi? Kau baru saja bilang dia punya kekuatan jahat Taoti. Kalau dia ingkar janji dan kembali lagi, siapa di antara kita yang bisa menahan serangannya? Xiao Tian melirik penjaga babi sambil setengah tersenyum. Penjaga babi, kau bisa tenang saja. Sebelum Taoti pergi, aku meninggalkan formasi kecil di badannya. Jika dia berpikir untuk masuk ke tempat ini lagi, aku jamin dia akan meledak dan mati saat itu juga. Setelah mendengar ini, penjaga babi berhenti bicara. Xiao Tian bilang begitu, jadi Taoti pasti tidak akan kembali. Namun, penjaga babi masih merasa agak enggan menerima ini. Dia jelas telah membunuh puluhan ribu prajurit tulang binatang mereka. Sekarang mereka pergi begitu saja. Kerugian ini terlalu besar. Melihat penampilan penjaga babi, Xiao Tian menebak sesuatu di dalam hatinya, jadi dia menghiburnya. Rekan-rekan pelindungku, aku tahu kalian telah kehilangan terlalu banyak rekan orc kali ini, dan setiap orc adalah ahli terbaik di suku ini. Kehilangan ini memang terlalu berat untukmu, tapi tenanglah. Sejujurnya, aku tahu sedikit tentang formasi. Sebelum aku pergi, aku akan menyiapkan beberapa susunan pengumpul roh kecil untukmu di sini. Teknikku masih agak berkarat, meskipun efeknya mungkin tidak sebanding dengan susunan pengumpul roh di luar. Tapi di tempat yang minim sumber daya ini, mungkin ada beberapa manfaat kecil untukmu. Jika kau menggunakan formasi ini untuk berkultivasi selama beberapa dekade lagi, kau mungkin bisa memulihkan kekuatanmu. Meskipun kekuatanku mungkin tidak sepersepuluh dari sebelumnya, setidaknya aku telah pulih sedikit. Banyak penjaga terkejut ketika mendengar ini. Meskipun mereka tahu sedikit tentang formasi di sini. Namun, formasi-formasi ini semuanya terbentuk sendiri-sendiri, dan bentuknya sangat kasar. Yang terbaik hanyalah formasi teleportasi di pusat suku orc. Tapi susunan teleportasi itu tidak bisa dibandingkan dengan yang di luar sana. Kalau tidak hati-hati, kamu akan diteleportasi ke tempat lain, dan konsumsi energinya sangat besar. Formasi pengumpulan roh sudah menjadi eksistensi legendaris di antara mereka. Tidak heran mereka terkejut ketika mendengar Xiao Tian akan menyiapkan formasi pengumpul roh untuk mereka secara pribadi. Bukankah ini ide yang buruk? Kau sudah sangat membantu kami. Kalau kau membentuk formasi untuk kami lagi, ini. Domba penjaga itu tidak tahu harus berkata apa. Xiao Tian sudah sangat membantu mereka. Jika dia membentuk formasi lagi, mereka tidak akan tahu bagaimana membalasnya. Bagaimana dengan ini, Xiao Tian? Kebaikanmu sungguh luar biasa. Jika kau butuh sesuatu, beritahu kami saja dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Wali Ma berbicara. Ini kalimat pertamanya. Sebelumnya, Xiao Tian selalu melihatnya berdiri diam di samping. Entah karena dilukai Taoti atau karena sedang memulihkan diri, ia selalu berdiri diam di samping. Kini, Wali Ma tiba-tiba mengatakan sesuatu, dan Xiao Tian terkejut. Sebelumnya ia mengira Ma Hufan tidak bisa berbicara sama sekali, ternyata tidak demikian. Namun, Xiao Tian dengan sopan menolak kata-kata Ma Hufan dan berkata, "Tidak perlu, kunjunganku ke suku orc hanya kebetulan. Aku hanya membantu urusan Taoti. Yang terpenting adalah saya beruntung bertemu Meo Meo di sini. Saya sangat menyukainya. Aku tidak meminta imbalan apapun. Aku hanya ingin kau membawa Meo Meo bersamaku. Memiliki Meo Meo adalah hadiah terbesar yang bisa kau berikan padaku." Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Tian, semua orang merasa malu. Sebenarnya, keluar atau tidaknya Miao Miao tidak ada hubungannya dengan mereka. Kebebasan para bismen tidak dibatasi di sini. Mereka bisa keluar sesuka hati, dan para penjaga tidak akan menghentikan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melindungi setiap orc di suku orc sebisa mungkin. Meo Meo adalah orc dengan darah binatang suci. Perlindungan yang mereka berikan padanya hampir sama dengan perlindungan yang diberikan orc lainnya, tetapi mereka mungkin memberikan perhatian lebih padanya dibandingkan orc lainnya. Bagaimana seekor meong bisa sebanding dengan bantuan yang telah Anda berikan kepada kami? Karena kamu suka gadis orc yang cantik, bagaimana kalau kamu pilih beberapa lagi untuk dibawa pulang? Asteris penjaga babi asteris tersenyum dan mendekat ke telinga Xiao Tian untuk membisikkan beberapa kata kepadanya. Xiao Tian, aku tahu ada beberapa orc cantik di suku ini.
Bagaimana kalau aku merekomendasikan mereka untuk... Aduh. Sebelum penjaga babi dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan mencengkeram telinganya dan meremasnya kuat-kuat, memaksanya menjauhkan diri dari Xiao Tian. Kakak monyet. Kakak monyet, sakit sekali. Penjaga babi memohon ampun. Dasar babi bodoh. Xiao Tian adalah dermawan kita yang telah menolong kita. Kenapa kau mencoba menanamkan ide-ide jahat padanya? Jangan lakukan hal bodoh. Oke, Raja Monyet, lain kali aku akan lebih berhati-hati, kata penjaga babi sambil tersenyum kecut. Ya, itulah yang dilakukan babi. Setelah mengatakan ini, penjaga monyet menatap Xiao Tian lagi dan berkata, Xiao Tian, seekor meong saja tidak bisa membalas budi baikmu. Kenapa kamu tidak pilih saja yang bagus-bagus dan bawa pulang juga? Xiao Tian dengan sopan menolak lagi. Sejujurnya, tidak banyak hal di suku orc ini yang disukai Xiao Tian. Bisa dibilang hampir tidak ada. Di dunia rahasia kecil ini, satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah harta karun di dalam reruntuhan. Bayangkan, berkat penemuan peninggalan inilah suku orc yang tadinya lemah, menjadi kuat dan mampu menahan kekuatan satu kerajaan. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang benar-benar berguna bagi Xiao Tian adalah peninggalan ini, dan dia telah memperoleh banyak manfaat darinya. Jadi Xiao Tian menolak kebaikan mereka. Sejujurnya, Xiao Tian tidak melakukan apapun. Dia hanya menyelesaikan masalah rakus dan menyelamatkan penjaga harimau dan tikus. Dia tidak melakukan apapun lagi, dia benar-benar tidak membutuhkan apapun lagi. Baiklah, jangan beri aku apapun lagi. Sejujurnya, aku, Xiao Tian, punya guru yang luar biasa di luar sana. Dia bisa dengan mudah menghasilkan banyak harta karun yang tidak kau miliki. Jadi kamu nggak perlu ngasih aku apa-apa. Aku punya semua yang aku butuhkan di luar. Baiklah, cepat kembali ke suku orc. Penjaga naga masih terkunci di rumah, dan kami butuh bantuanmu untuk membukakan pintu untuknya. Aku juga akan membawa Meo pergi. Kita tidak sengaja menemukan tempat ini. Aku harus pulang lebih awal agar Tuan tidak khawatir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Tian, semua orang berhenti bicara. Mereka tahu bahwa karena Xiao Tian sudah mengatakannya, dia memang tidak membutuhkan apapun. Baiklah, kalau begitu, kami akan memberimu tumpangan, kata penjaga domba. Kali ini Xiao Tian tidak menolak. Dia sudah menolak 2 kali sebelumnya, dan dia malu untuk menolaknya lagi. Domba penjaga merasa lega mendengar ini. Jika Xiao Tian menolak lagi, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat penjaga kelinci keluar sambil memegang pedang bintang ungu. Melihat ini, Xiao Tian buru-buru bertanya, penjaga kelinci, bukankah seharusnya kau beristirahat? Kenapa kau keluar lagi? Kau tidak bisa merawat luhamu ini dengan baik. Setelah mendengar perkataan Xiao Tian, banyak penjaga bergegas menghampiri penjaga kelinci, ingin memberinya dukungan, karena takut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan padanya. Xiao Tian, aku punya permintaan, aku tidak tahu apakah kamu bisa menyetujuinya. Xiao Tian tercengang. Katakan saja, aku akan lihat apakah aku bisa melakukannya. Kalau aku bisa, aku pasti setuju. Penjaga kelinci terlihat serius. Semoga aku bisa pergi denganmu. Tolong ajak aku juga, kita berutang banyak padamu. Aku harap bisa tetap di sisimu sampai aku melunasinya. Xiao Tian tercengang. Angin bertiup lembut, dan setelah beberapa saat Xiao Tian berkata, bukankah sudah kubilang sebelumnya, Meo sudah cukup bagiku, tak perlu tukar-menukar bantuan atau semacamnya. Aku tak butuh itu. Banyak pelindung Dharma juga terkejut. Benar, kelinci, kakak. Xiao Tian juga bilang dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Kamu harus tetap di sini. Lagi pula, kamu kan penjaga di sini. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup tanpa zona kelinci? Penjaga ular membujuk. Wajah penjaga kelinci tampak tenang, dan bibirnya bergerak sedikit. Saya melakukan ini atas kemauan saya sendiri. Saya juga ingin keluar dan melihat dunia luar. Saya ingin pergi dan kembali ke dunia. Cita-cita saya hanya bisa terwujud di luar. Pada saat ini, Xiao Tian berhenti bicara. Sejujurnya, penjaga kelinci tiba-tiba datang dan meminta izin untuk pergi bersamanya. Ketika ide ini pertama kali diajukan, dia benar-benar ketakutan. Dia masih belum bereaksi. Kalau kau pergi, apa yang akan terjadi pada distrik kelinci? Apa yang akan terjadi pada para penjaga ini?
Kaulah yang terkuat selain penjaga naga. Setelah sekian lama, Xiao Tian berbicara. Kalau kau pergi, aku khawatir kekuatan suku orc ini akan merosot. Kalau kau pergi, apa yang akan terjadi pada para orc ini? Pernahkah kau mempertimbangkan ini? Kau hanya kalah dari penjaga naga. Kalau kau pergi, siapa yang bisa membantu penjaga naga? Apa kau sudah benar-benar mempertimbangkan semua ini? Kini giliran si penjaga kelinci yang tetap diam. Sejujurnya, dia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan apa yang dikatakan Xiao Tian. Dia hanya terlalu lama merindukan dunia luar. Saat dia tahu Xiao Tian akan mengajak Miao Miao keluar, dia berharap Xiao Tian juga bisa mengajaknya keluar. Meskipun orang-orang luar sangat membenci para orc, Rabbit Protector yakin selama dia mengikuti Xiao Tian, dia akan mampu bertahan hidup di luar. Hal lainnya adalah dia benar-benar ingin membalas Xiao Tian karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia telah memikirkan hal ini sejak Xiao Tian merawatnya. Dia merasa harus mengikuti Xiao Tian, dan Xiao Tian memang pantas untuk diikuti. Dia ingin keluar dan menjelajah bersama Xiao Tian. Tentu saja, ada juga sedikit keegoisan dalam hal ini, yaitu untuk memenuhi cita-citanya. Dia yakin selama dia mengikuti Xiao Tian, dia akan mewujudkan mimpinya suatu hari nanti. Ada secercah air mata di mata penjaga kelinci. Pupil mata para penjaga lainnya mengecil ketika melihat ini, terutama penjaga monyet. Sebagai manusia primata, ia selalu lebih sensitif terhadap hal-hal emosional. Dia mengepalkan tangannya, dia tahu dia harus berdiri saat ini. Xiao Tian, biarkan kakak kelinci mengikutimu. Aku akan mengambil alih posisi pelindung kelinci. Area kelinci milik penjaga kelinci. Aku akan membantu menjaganya. Aku akan menggantikannya dan berusaha sebaik mungkin untuk membantu penjaga naga. Meskipun kekuatanku tidak cukup, namun, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatanku. Agar aku bisa menjadi tangan kanan penjaga naga lebih cepat. Aku akan membantu penjaga naga. Aku akan menjaga para orc lainnya untuk penjaga kelinci. Janji saja pada penjaga kelinci. Biarkan dia mengikutimu. Sang penjaga monyet menyelesaikan kata-katanya dalam satu tarikan napas tanpa menarik napas. Ia sangat berharap sang penjaga kelinci akan pergi. Sebagai tangan kanan penjaga naga, penjaga kelinci selalu agung dan kuat. Ia tidak pernah takut pada siapapun, juga tidak pernah terintimidasi oleh siapapun. Meskipun seorang wanita, aura penjaga kelinci tidak kalah dari pria manapun. Dia bahkan lebih kuat daripada beberapa pria. Untuk seorang pelindung kelinci yang sekuat itu, pelindung monyet dapat menjamin bahwa dia belum pernah melihat air mata di matanya sebelumnya. Baru saja, air mata mengalir di mata penjaga kelinci. Saat itu, semua penjaga terkejut. Di saat yang sama, hati mereka melunak. Pada saat ini, penjaga kelinci kehilangan momentum ganasnya yang dulu. Saat itu juga, di hati semua penjaga, sang penjaga kelinci bukan lagi penjaga kelinci yang agung seperti dulu. Ia lebih terlihat seperti wanita lemah. Jadikan mereka layak dilindungi dan layak dirawat. Xiao Tian menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, bahkan jika ia setuju sekarang, itu mustahil. Pelindung monyet sudah bicara terlalu banyak. Akan terlalu tidak baik untuk menolak. Oke, aku janji. Aku akan mengajakmu keluar, tapi kita harus buat aturan. Sang penjaga kelinci tertawa gembira ketika mendengar ini dan mengangguk cepat. Para penjaga lainnya juga ikut tertawa gembira. Oke, aturan pertama adalah kau tidak boleh meninggalkan sisiku tanpa izinku kapanpun. Aturan nomor 2, kalau kamu diserang atau diancam di luar, kamu nggak boleh bertindak tanpa izinku. Bab 3, gabungkan 2 poin di atas. Kapanpun dan dimanapun, kalian harus mematuhi perintah dan rencanaku. Dunia luar sangat berbahaya bagi kalian para orc. Kalau kalian tidak bisa menyetujui ketiga aturan ini, lupakan saja. Xiao Tian berkata dengan tenang, saya berjanji. Penjaga kelinci mengangguk dan setuju tanpa ragu. Aku akan mengikuti aturan dan peraturan dan tidak akan meninggalkanmu sejengkal pun. Aku akan selalu di sisimu. Xiao Tian mengangguk puas, lalu menggendong Miao Miao yang tak sadarkan diri dan berjalan keluar dari reruntuhan. Ngomong-ngomong, sudah tidak banyak benda berbahaya di reruntuhan ini. Kau bisa mengirim orang-orang dari sukumu untuk berlatih. Terutama Zunling Liquid itu. Kalau kamu berlatih dengannya, efeknya akan 2 kali lebih baik dengan setengah usaha. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian pergi tanpa menoleh ke belakang. Pelindung kelinci mengikutinya, dan para pelindung lainnya mengikuti dari dekat.
Setelah meninggalkan reruntuhan, semua orang kembali ke suku orc. Para penjaga ular dan kuda adalah yang pertama pergi ke markas pusat suku orc. Menara Raja Orc. Menara Raja Orc adalah pusat seluruh suku orc. Menara ini juga merupakan kediaman semua penjaga. Menurut apa yang dikatakan Taoti, penjaga naga terkunci di ruang retretnya, jadi mereka hanya perlu membuka gerbang naga api untuk membiarkan penjaga naga keluar. Dan Xiao Tian juga mulai sibuk. Dia mulai mencari tempat untuk menemukan fondasi dan mulai mendirikan formasi kultivasi dan formasi pengumpulan roh. Formasi pengumpulan roh sedikit berbeda dari formasi lainnya. Formasi lainnya pada dasarnya perlu dipelajari, terlepas dari kekuatan Anda. Asalkan Anda memiliki cukup ilmu pengetahuan dan cukup kekuatan spiritual untuk menatanya, Anda bisa menata formasi-formasi itu. Akan tetapi, formasi pengumpulan roh adalah satu-satunya di antara semua formasi yang memiliki tingkatan berbeda. Tingkat terendah adalah susunan pengumpul roh kecil, dan seterusnya adalah susunan pengumpul roh besar, susunan pengumpul roh kecil, dan susunan pengumpul roh besar. Fungsi utama dari Spirit Gathering Arai adalah untuk mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Arai ini membuat energi spiritual langit dan bumi menghasilkan energi spiritual yang lebih intens dari biasanya dalam rentang tertentu. Misalnya, susunan pengumpul roh di gerbang dalam Sekte Qingyun adalah susunan pengumpul roh kecil, dan susunan pengumpul roh besar hanya ditemukan di area inti Sekte Qingyun. Xiao Tian juga pernah ke area inti bersama King Feng sebelumnya. Setelah penilaian murid Sekte Qingyun, Xiao Tian tinggal di kamar King Feng sepanjang pagi. Dan pada pagi itu, kekuatan Xiao Tian otomatis meningkat satu tingkat tanpa latihan apapun. Dapat dilihat betapa padatnya energi spiritual di area inti. Demikian pula saat berlatih formasi untuk menjadi master formasi, penilaian level master formasi dilakukan dengan menggunakan formasi pengumpulan roh. Penatua Faksian juga memberitahu Xiao Tian hal ini. Lagi pula, formasi pengumpul roh adalah syarat yang harus dimiliki semua master formasi. Hanya orang yang dapat menyusun susunan pengumpul roh lah yang merupakan ahli susunan sejati. Bagaimana aturan ini muncul? Xiao Tian telah mendengar Penatua Faksian mengatakannya setidaknya 3 kali. Xiao Tian juga telah mendengar cerita ini tidak kurang dari 5 kali. Pendiri formasi tersebut adalah seorang pendeta Tao tua yang sedang berkelana. Ia bosan dan menggunakan batu roh untuk menyusun bintang-bintang di tanah. Maka lahirlah formasi pertama dalam sejarah, formasi pengumpulan roh. Konon, alasan mengapa arai pengumpul roh digunakan dalam penilaian master formasi adalah untuk mengenang pendeta Tao tua ini. Kita tidak boleh melupakannya. Xiao Tian tidak tahu bagaimana pendeta Tao tua itu akhirnya meninggal, dan gurunya serta orang lain tidak pernah menceritakannya. Saat dia berbicara, susunan pengumpulan roh pun selesai. Lokasi formasi ini tepat di depan pintu rumah Miao Miao, dan sejumlah besar orc telah berkumpul di luar rumah untuk menonton. Beberapa penjaga juga memperhatikan Xiao Tian menyebarkan batu roh dengan santai. Di antara mereka, penjaga yang adalah yang paling memperhatikan. Penjaga domba sangat tertarik pada formasi. Bisa dibilang, formasi seluruh suku orc diatur olehnya sendiri. Meskipun formasi ini tidak seformal formasi di luar, formasi ini tetap berguna. Lebih penting lagi, ia tidak pernah diceramahi oleh siapapun. Semua formasi itu ia coba sendiri. Dia akan mencatat setiap kali melihat formasi yang dibentuk Xiao Tian. Tidak banyak formasi di luar. Dia juga harus memanfaatkan kesempatan ini dan tidak menyia-nyiakannya. Mungkin dengan menyaksikan Xiao Tian menyusun formasi dengan matanya sendiri, dia bisa menyerap lebih banyak pengetahuan. Xiao Tian juga tahu bahwa penjaga domba sedang berdiri di samping dan mencatat, jadi dia lebih lambat saat mengatur formasi sehingga penjaga domba dapat mencatat. Kekuatan Xiao Tian saat ini tidak cukup untuk membentuk formasi yang sangat bagus, dan dia baru mempelajari formasi pengumpulan roh kecil. Efek dari susunan pengumpul roh kecil ini tidak terlalu bagus. Hanya bisa digunakan untuk kultivasi maksimal 3 orang dalam jarak tertentu. Sebuah barisan pertemuan arwah yang besar akan lebih baik, karena dapat menyediakan lokasi pelatihan untuk setidaknya 100 orang. Sebuah barisan pertemuan arwah yang kecil dapat menyediakan platform pelatihan untuk sebuah kota. Sama seperti gerbang dalam Sekte Qingyun, ada 7 susunan pengumpul roh kecil yang tersusun di gerbang dalam Sekte Qingyun. Energi spiritual semacam itu langsung menyelimuti seluruh gerbang dalam Sekte Qingyun. Bahkan membentuk sungai energi spiritual di beberapa bebatuan. Adapun susunan pengumpul roh skala besar, itu adalah susunan pengumpul roh yang sebenarnya.
Area jangkauannya langsung mencakup seluruh area inti Sekte Qingyun. Lagi pula, Sekte Qingyun hanya memiliki satu susunan pengumpul roh besar. Itu adalah peninggalan zaman purba. Namun, bagi suku orc, susunan pengumpul roh kecil sudah cukup. Lagi pula, karena bakat para orc, mereka sudah puas dengan area pengumpul roh untuk kultivasi. Level yang lebih tinggi tidak akan meningkatkan bakat mereka. Oleh karena itu, susunan pengumpul roh tingkat tinggi akan sia-sia di sini. Sebagai perbandingan, susunan pengumpul roh kecil sudah tepat, cocok untuk para orc ini berlatih. Setelah itu, Xiao Tian memilih beberapa lokasi dan mendirikan formasi pengumpulan roh kecil. Dengan kekuatan Xiao Tian saat ini, mendirikan susunan pengumpul roh kecil akan menghabiskan setengah dari kekuatan fisiknya, jadi dia harus beristirahat sejenak untuk memulihkan kekuatan fisiknya sebelum mendirikan satu lagi. Hanya butuh waktu sepanjang pagi untuk menyiapkan dua. Ketika yang pertama selesai, penjaga naga sudah tiba. Sebelumnya, ia telah mendengar tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir dari penjaga ular dan penjaga kuda. Ia juga berterima kasih kepada Xiao Tian atas hal ini. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Xiao Tian, tetapi dia tidak berani maju saat melihatnya sedang menyusun formasi, takut mengganggu Xiao Tian. Pada saat yang sama, dia juga mendengar tentang penjaga kelinci, jadi dia memanfaatkan waktu ketika Xiao Tian sedang menyiapkan formasi untuk menangani masalah berikut. Karena pelindung kelinci akan pergi, mereka, sebagai teman-temannya, tentu saja harus mengantarnya pergi dan mengurus semua urusan di area kelinci. Setelah sekitar 3 hari, Xiao Tian bekerja keras untuk menyiapkan formasi. Akhirnya, semua formasi pengumpul roh selesai disiapkan. Xiao Tian telah memasang total 30 susunan pengumpul roh kecil di seluruh suku orc. Ada satu susunan setiap kilometer di suku orc. Bisa dibilang setiap zona akan memiliki 2 atau bahkan 3 susunan pengumpul roh. Susunan pengumpul roh yang telah disusun sebelumnya telah digunakan. Tak perlu dikatakan, efeknya memang yang terbaik. Bahkan Xiao Xiao, yang sebelumnya menentang Xiao Tian, benar-benar mengubah sikapnya terhadapnya. Susunan pengumpul roh sudah selesai. Berikutnya yang terakhir, susunan teleportasi. Setelah itu selesai, kita akan meninggalkan suku orc ini. Xiao Tian berdiri di menara Raja Orc dan memandang area rumah di bawahnya dan berkata, sementara Miao Miao dan penjaga kelinci berdiri di sebelah kiri dan kanan Xiao Tian. Xiao Tian, apa yang harus kita lakukan setelah kita keluar? Tanya Miao Miao. Setelah kita keluar, aku akan membawa kalian berdua menemui guruku dan para tetua Sekte Qingyun yang melatihku. Saya akan meminta mereka untuk menyediakan tempat tinggal untukmu. Kau adalah penjaga naga, kan? Xiao Tian berada di aula, menatap sosok tinggi yang duduk di depannya. Sosok itu tinggi, bersisik naga di sekujur badannya, dan separuh wajahnya berwajah naga. Ada juga sepasang sayap di belakangnya. Di bawah sayapnya ada ekor naga, dan tidak ada apapun di ekornya kecuali sisik. Ekor naga dari penjaga naga terpantul oleh bulan di langit malam, dan penjaga naga duduk dengan tenang di dekat jendela sambil memandangi bulan di luar. Dermawan, kau di sini. Ayo, silakan duduk. Ketika penjaga naga mendengar suara Xiao Tian, dia segera berdiri dan memberi hormat kepada Xiao Tian. Penjaga naga, kenapa kau begitu sopan? Panggil saja aku Xiao Tian. Xiao Tian tersenyum dan duduk di hadapan penjaga naga. Oke, Xiao Tian, kudengar kaulah yang menyelamatkan mereka dan aku juga. Terima kasih banyak. Hahaha, aku hanya membantu sedikit, tak perlu berterima kasih. Penjaga naga tersenyum. Terima kasih atas kerja keras kalian beberapa hari terakhir ini, menyiapkan begitu banyak susunan pengumpul roh untuk kami. Sekarang alam rahasia kecil kita juga akan bisa menikmati energi spiritual yang kaya dari luar. Xiao Tian melambaikan tangannya. Bukan masalah besar, bukan masalah besar. Ini hanya bantuan kecil yang kulakukan untukmu, tidak perlu khawatir. Hei, ini sebenarnya bukan apa-apa bagimu, tapi bagi kami, benda ini sangat membantu. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu kapan kalian akan berangkat, Xiao Tian. Bagaimana kalau tinggal beberapa hari lagi? Naga penjaga menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Xiao Tian dan bertanya. Baiklah, saya berencana berangkat besok. Saya sudah di sini beberapa hari. Saya harus pulang lebih awal, kalau tidak, Tuan mungkin khawatir. Oh, kamu punya guru. Aku penasaran seberapa kuat gurumu. Haha, tuanku sangat kuat, begitu kuatnya sampai dia bisa menghancurkan separuh benua hanya dengan jentikan tangannya.
Aku tidak dalam posisi untuk mengungkapkan kekuatan spesifiknya, kata Xiao Tian. Ya, aku mengerti. Sang penjaga naga menanggapi. Ia mungkin bisa menebak kekuatan apa yang disebutkan oleh guru Xiao Tian. Lagi pula, tidak banyak master di dunia ini yang bisa menghancurkan separuh benua hanya dengan jentikan tangan. Singkatnya, bahkan mereka yang berada di alam transformasi spiritual pun tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Ngomong-ngomong, Xiao Tian, saat pertama kali melihatmu, aku seperti merasakan kekuatan naga di dalam dirimu. Aku penasaran, apakah itu hanya ilusiku atau... Haha, penjaga naga, ini bukan ilusimu, aku punya darah naga. Sambil berbicara, Xiao Tian membuka tangannya. Aura naga samar terpancar dari badannya. Kemudian, sisik naga tumbuh di kulit Xiao Tian. 2 tanduk tumbuh dari kepalanya, dan sepotong kecil daging muncul dari pantatnya, menekan pakaiannya. Begitu kekuatan naga itu dilepaskan, sang penjaga naga tak kuasa menahan gemetar di kakinya. Dengan bunyi plop, sang penjaga naga benar-benar berlutut. Dia tidak mau berlutut, hanya saja garis keturunannya ditekan. Tak ada jalan lain, garis keturunan penjaga naga hanyalah naga api yang paling umum di antara klan naga. Tapi garis keturunan Xiao Tian adalah keturunan putri pemimpin klan-klan naga. Garis keturunan naga ilahi. Garis keturunan naga tingkat tinggi akan memiliki efek supresif tertentu pada garis keturunan naga tingkat rendah. Garis keturunan naga tingkat tinggi akan menekan garis keturunan naga tingkat rendah. Dan nenek buyut Xiao Tian, dia seekor naga. Naga itu muncul. Semua naga menyerah. Meskipun kekuatan naga Xiao Tian bercampur dengan darah manusia, kekuatan naga dari naga dewa masih dapat menekan darah naga tingkat rendah di bawah naga dewa. Sang penjaga naga berkeringat dingin. Garis keturunan naga tingkat rendahnya tak mampu melawan garis keturunan naga dewa. Setelah Xiao Tian menarik kekuatan naganya, penjaga naga menyeka keringat dingin dari dahinya dan berdiri. Aku tidak menyangka kau manusia naga dengan darah naga dewa. Aku sungguh tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Saat dia berkata demikian, pelindung naga berlutut lagi. Kali ini bukan kekuatan naga Xiao Tian yang membuatnya berlutut, tetapi pelindung Long yang berlutut sendiri. Di hadapan naga suci, semua naga tingkat rendah, berapapun kekuatannya, harus berlutut. Kalau tidak, mereka akan disambar petir. Sebagai penjaga naga yang pernah tinggal di benua Wanlong selama beberapa waktu, dia tentu tahu aturan ini. Penjaga naga, cepat berdiri. Aku tak pantas kau berlutut. Aku tak tahan kau berlutut. Xiao Tian buru-buru membantu penjaga naga berdiri dan berkata. Sebagai mantan manusia, Xiao Tian juga memiliki pemahaman yang agak tradisional tentang kata etika. Di matanya, yang tua tetaplah tua, dan para penjaga naga telah hidup setidaknya puluhan ribu tahun. Dia hanya anak kecil yang baru hidup beberapa dekade. Bagaimana mungkin dia bisa berlutut seperti ini? Xiao Tian tentu tahu bahwa di dunia kultivasi abadi ini, siapapun yang terkuat adalah yang lebih tua. Tapi Xiao Tian selalu merasa sedikit aneh. Setelah itu, Xiao Tian mengobrol dengan pelindung Long untuk beberapa kata lagi dan pergi dari sini hanya setelah fajar. Penjaga Yang, susunan teleportasimu terlalu banyak kekurangan. Meskipun bisa menteleportasi orang, susunan teleportasimu tidak memiliki koordinat lokasi yang spesifik. Xiao Tian berkata kepada penjaga domba. Pagi-pagi sekali, Xiao Tian sudah bersiap untuk menyiapkan susunan teleportasi. Menyiapkan susunan teleportasi cukup rumit, mulai dari teleportasi regional hingga susunan teleportasi kontinental. Singkatnya, formasinya mirip dengan susunan pengumpul roh. Namun, susunannya sedikit lebih rumit daripada susunan pengumpul roh. Susunan teleportasi bukan hanya teleportasi. Kamu juga harus mengatur koordinat yang sesuai saat teleportasi. Xiao Tian menjelaskan kepada penjaga domba sambil menyiapkan formasi. Selama susunan teleportasi mencapai poin-poin berikut, Anda akan dianggap berhasil. Poin pertama adalah koordinat lokasi. Anda harus memiliki koordinat kemanapun Anda ingin pergi. Hanya dengan koordinat Anda dapat mencapai tujuan Anda secara akurat. Poin kedua adalah keamanan dan stabilitas. Susunan teleportasi adalah cara untuk membuka ruang dan membentuk saluran di dalamnya. Teleportasi dicapai melalui metode ini. Dan fenomena yang tidak stabil sering terjadi di luar angkasa. Misalnya, turbulensi dan gempa bumi luar angkasa. Jadi, keselamatan menjadi komponen penting dari susunan teleportasi. Kita harus memastikan stabilitas selama proses teleportasi.
Poin ketiga adalah ukuran susunan teleportasi dan kecepatan transmisi. Susunan teleportasi adalah jenis formasi yang bisa digunakan kapan saja. Dalam pertempuran antar master, beberapa master akan menggunakan formasi mereka sendiri untuk membantu diri mereka sendiri. Misalnya, ketika mereka tidak bisa menang, beberapa orang kuat akan langsung menyiapkan susunan teleportasi satu kali untuk memindahkan diri mereka sendiri. Ada dua jenis susunan teleportasi, sekali pakai dan permanen. Susunan teleportasi sekali pakai lebih sederhana, dan siapapun dengan sedikit keahlian dapat memasangnya dalam hitungan detik. Yang permanen agak lebih merepotkan. Bahkan seorang Master RI pun butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Apa yang bisa kukatakan tentang susunan teleportasi yang kau buat ini? Terlalu mencolok. Susunan teleportasi sungguhan tidak akan memiliki seberkas cahaya yang menembus langit seperti milikmu. Yang ini saya atur relatif kecil, dan saya tetapkan koordinatnya tepat di kaki Gunung Yagulongmai. Ini mungkin akan membuat perjalanan Anda lebih nyaman di masa mendatang. Setelah beberapa saat, Xiao Tian telah menyelesaikan pengaturannya, tetapi kali ini menghabiskan terlalu banyak energinya. Banyak pelindung Dharma juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Semuanya, ayo kita pamit sekarang. Sampai jumpa lagi suatu hari nanti. Penjaga naga, selamat tinggal. Kata Xiao Tian sambil berjalan memasuki susunan teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Miao Miao dan penjaga kelinci mengikutinya dari dekat. Kemudian cahaya menyilaukan menyambar dan Xiao Tian dan dua orang lainnya menghilang dari tempat ini. Omong kosong. Di aula utama Sekte Qin Yun, Tetua Yanshen mendorong cangkir teh dan dokumen di atas meja. Baru saja, Xiao Tian kembali ke Sekte Qin Yun bersama Miao Miao dan penjaga kelinci. Ketika semua orang melihat kedua orc itu, mereka secara alami dapat membayangkan apa yang terjadi dalam hati mereka. Penatua Faksian, inikah yang kau sebut bencana bunga persik? Bagaimana bisa dua orc rendahan menjadi bunga persik? Penatua Pokong juga memiliki beberapa rahasia dan mulai menyalahkan Penatua Faksian. Penatua Faksian, apakah Anda sudah tahu ini sejak awal? Penatua Faksian tertawa dan berkata, "Hei, kalian, kenapa kalian begitu peduli? Kita kan cuma anak muda. Asal kita sepaham, itu saja. Nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Memangnya kenapa kalau mereka orc? Orc juga manusia. Kalau kamu benci banget sama orc, kenapa kamu malah jadian sama makhluk-makhluk yang sudah berubah bentuk? Terus terang, orc pada awalnya tidak ada di dunia ini. Bukankah orc adalah buah cinta antara manusia dan orc? Jika kita ingin membasmi manusia buas, pertama-tama kita harus mencegah manusia dan manusia buas jatuh cinta, bukan?" Sang tetua pemakan mengangguk. "Saya setuju dengan Penatua Faksian. Sebenarnya, saya sudah lama ingin mengajukan pertanyaan ini. Semua orang di sini tahu persis bagaimana orc muncul. Kalau kau sangat membenci orc, kenapa kau menciptakan mereka sejak awal? Apa ini hanya demi memiliki manusia naga seperti Xiao Tian? Ini agak terlalu kejam." Penatua Faksian tersenyum. "Penatua Devourer benar. Lagi pula, kecantikan orc mana yang tidak tertandingi? Siapapun di antara mereka secantik manusia." Tetua Faksian. Kurasa kau belum bangun setelah menghilang ke dalam 100 Flower. Padahal, wanita orc memang cukup imut. Hahaha. Tetua Pokong, kau juga berpikir begitu? Tetua Faksian tertawa mendengar ucapan Tetua Pokong. Memangnya kenapa kalau orc cantik? Lagi pula, garis keturunan mereka tidak murni, jadi sulit untuk berkultivasi. Masa depan Xiao Tian tak terbatas. Dia tidak bisa ditunda seperti ini. Penatua Jifeng juga berbicara pada saat ini. "Hei, orang tua Jifeng, jangan katakan itu," kata Penatua Kuang Lei saat ini. "Waktu aku masih muda, aku pernah meneliti sedikit tentang bakat para orc. Coba tebak apa yang kutemukan." Semua orang tercengang dan menatap Penatua Kuang Lei. Penatua Kuang Lei tersenyum dan berkata, "Aku menemukan bahwa meskipun bakat para orc tidak begitu hebat, ketika mereka berlatih, mereka 100% bisa menjadi Master Inti Emas." Terus kenapa? Ini satu-satunya level yang bisa dicapai orc seumur hidupnya. Penatua Yanshen mendengus dingin. Penatua Kuang Lei tersenyum sedikit. "Memang benar bakat mereka hanya bisa mencapai tahap inti emas, tapi apa kau tidak melupakan satu hal? Maksudku, peluang 100% untuk mencapai tahap inti emas. Jika setiap orc mulai berlatih sejak lahir, hampir setiap dari mereka akan mampu mencapai kekuatan ramuan emas. Bakat mereka bahkan akan lebih tinggi daripada beberapa manusia."
Tahukah Anda, beberapa orang, karena bakat bawaan mereka, hanya bisa bertahan di tahap kondensasi Ki dan pembentukan fondasi seumur hidup mereka. Yang sedikit lebih baik, paling banter hanya bisa mencapai tahap pengumpulan Ki. Tapi bakat para orc bisa menjamin mereka akan menjadi master inti emas seumur hidup mereka. Mungkinkah bakat para orc bahkan lebih buruk daripada orang-orang tak berguna itu? Pertanyaan ini langsung membuat Penatua Yan Shen tercengang. Memang, para orc memang jauh lebih berbakat daripada orang-orang itu. Tapi, mereka hanya bisa mencapai tahap inti emas. Dibandingkan dengan Xiao Tian, mereka bahkan tidak selevel. Xiao Tian, tapi aku punya misi penting. Masa depanku telah dihambat oleh para orc. Apa yang harus kulakukan? Kata tetua Mahiat hidup. Penatua Faksian tertawa dan berkata, para tetua, kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Kalau tidak salah, para orc, selain mencapai tahap inti emas, mereka yang memiliki garis keturunan kuat juga bisa mencapai transformasi ilahi, kan? Aku melihat kedua saudari orc itu ketika Xiao Tian kembali. Yang bertelinga kelinci berada di tingkat keempat tahap spiritualisasi. Yang bertelinga kucing berada di puncak tahap inti emas. Yang penting, aku bisa merasakan bahwa garis keturunan kedua saudari orc ini tidak sederhana. Yang bertelinga kelinci itu dari klan kelinci ilahi, spesies binatang ilahi masa kini. Kelinci ilahi cahaya bulan, singkatannya disebut kelinci bulan. Kekuatan pemimpin klan kelinci ilahi ini setara dengan kekuatan pasukan tingkat tinggi. Garis keturunan kelinci suci gadis bertelinga kelinci itu tidak boleh diremehkan. Meskipun dia hanya seorang orc, selama badannya mengalami transformasi, dia akan memiliki potensi besar di masa depan. Penatua Faksian menjelaskan, dan gadis kucing kecil itu adalah keturunan dari makhluk mitologi Tian Mei Chet. Kalian tahu Tian Mei Chet, kan? Konon, mereka memiliki kemampuan prediksi yang sangat tinggi, bahkan menyaingi naga psikis dari klan naga. Semua orang di sini tahu bahwa naga psikis memiliki kemampuan luar biasa untuk meramal masa depan. Dan kucing Tian Mei punya kemampuan untuk meramalkan bahaya. Kedua kemampuan itu hampir mirip. Tapi mereka juga berbeda. Naga psikis bisa meramal masa depan, tapi tidak bisa meramal bahaya. Skycat bisa meramal bahaya, tapi tidak bisa meramal masa depan. Jika kedua kemampuan ini digabungkan, bayangkan betapa mengerikannya kemampuan itu. Jika kita melatih saudari manusia binatang bertelinga kucing itu dengan baik, dia bisa menjadi tangan kanan Xiao Tian. Jika mereka saling mengandalkan, sekalipun mereka tidak terkalahkan, tak seorang pun bisa menyakiti mereka. Semua orang tercengang, dan mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan Penatua Faksian sepertinya masuk akal. Setidaknya mereka tidak lagi begitu menentang para orc di hati mereka. Tapi, Xiao Tian tidak punya kemampuan berkomunikasi dengan naga. Akan lebih mudah menjelaskannya di masa lalu, ketika klan naga masih ada. Tara, tenang saja, semua orang tahu naga suci telah lahir. 10.000 naga tunduk, garis keturunan naga suci, 10.000 naga sembah. Nenek moyang Xiao Tian, King Feng, pernah menyebutkan bahwa sepertinya Ao Fengling, pewaris generasi berikutnya dari Shenlong. Mereka semua monster tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Mustahil kau tidak mengenal Ao Fengling, kan? Semua orang mengangguk. Mereka tentu saja mengenal Ao Fengling. Dialah yang diakui klan naga sebagai pemimpin berikutnya 10.000 tahun yang lalu. Konon, dia adalah keturunan naga ilahi. Maksudmu, Long Xiao Tian adalah keturunan Ao Fengling. Pupil mata semua orang mengecil. Ini masalah besar. Bayangkan saat klan naga masih ada. Nama Ao Fengling dikenal semua orang di dunia. Dia orang penting yang dikenal semua orang. Dan leluhur Xiao Tian ternyata adalah dia. Bukankah itu berarti Xiao Tian memiliki darah binatang suci di badannya? Ya ampun, ini rahasia besar. Kalau orang dari sekte lain tahu, pasti bakal terjadi kekacauan besar. Tetua Mahiat hidup terkejut. Darah naga dewa merupakan bahan yang sangat baik untuk kultivasi bagi mereka yang mengabdikan diri pada kultivasi. Jika orang lain tahu bahwa ada seorang murid dengan darah naga dewa di sekte tersebut, itu mungkin akan menarik banyak guru besar yang kuat. Naga ilahi memiliki semua keterampilan unik dan seni bela diri bawaan ras naga. Jadi, selama ia memiliki garis keturunan ini, Xiao Tian dapat mempelajari seni bela diri naga apapun. Dan ramalan yang kupelajari dari Tong Linglong bisa diteruskan ke Xiao Tian. Lalu Xiao Tian bisa bergabung dengan saudari Maur. Bukankah itu luar biasa? Begitu Penatua Faksian selesai berbicara,
banyak pelindung Dharma akhirnya tertawa. Baiklah, kalau begitu aku setuju untuk menerima kedua orc ini, kata Penatua Yan Shen sambil tersenyum. Para tetua lainnya juga mulai mengungkapkan pendapat mereka. Guru, di mana Anda? Xiao Tian membawa Miao Miao dan yang lainnya ke kediaman King Feng. King Feng sudah tahu Xiao Tian telah kembali sejak lama, bahkan sejak Xiao Tian melangkah masuk ke gerbang Sekte Qing Yun. Tetapi dia sekarang mencoba memahami teknik bela diri yang bukan berasal dari Sekte Qing Yun, melainkan teknik yang dia ciptakan sendiri. Dia sedang mengembangkan keterampilan bela dirinya sendiri, dan dia tidak boleh diganggu selama periode latihan ini. Jika dia diganggu, saya khawatir perasaannya akan hilang. Akan sulit untuk memahami seni bela diri ini saat itu. Saat ini, King Feng berada di ruang rahasianya sendiri, dan hanya 1/10 dari keterampilan seni bela diri ciptaannya sendiri yang tersisa untuk diselesaikan. Jadi dia tidak bisa diganggu sekarang. Kalau dia diganggu, mustahil dia bisa merasakan perasaan itu lagi. Xiao Tian tidak bisa menemukan majikannya dimanapun di rumah majikannya. Dia mulai sedikit cemas. Apa yang harus dilakukan Meo Meo dan Rabbit Guardian jika mereka tidak dapat menemukan tuannya? Saat itu, matanya tertuju pada sebuah catatan kecil di atas meja. Kenapa dia tidak menyadari catatan ini sebelumnya? Xiao Tian buru-buru mengambilnya dan melihatnya dengan saksama, dan akhirnya tahu kemana tuannya pergi. Kamu bikin aku takut. Kayaknya dia pergi latihan. Aku sampai harus cari dia kemana-mana. Dengan itu, Xiao Tian keluar dari rumah. Begitu aku melangkah keluar pintu, Meo Meo dan penjaga kelinci mengelilingiku. Xiao Tian, apa kau sudah menemukan gurumu? Aku benar-benar takut saat kau tidak ada di sini tadi. Miao Miao langsung memeluk Xiao Tian, telinganya terkulai. Ini pertama kalinya dia melihat bangunan semegah itu. Bangunan di sini sangat berbeda dengan yang ada di suku orc. Bukan hanya dia, tetapi juga penjaga kelinci terkejut. Mereka telah ketakutan sejak tiba di gerbang Sekte Qing Yun. Karena seluruh Sekte Qing Yun melayang di udara, mereka khawatir tentang bagaimana cara naik ke sana. Setelah memasuki Sekte Qing Yun, aura kuat terpancar dari mana-mana. Setiap aura jauh lebih kuat daripada aura mereka. Ini benar-benar membuka mata mereka. Mereka memandang gedung-gedung di sekitarnya dengan rasa ingin tahu sekaligus takut. Mereka penasaran karena semua yang ada di sini terasa baru bagi mereka. Namun, mereka juga takut karena aura yang kuat di mana-mana, yang membuat mereka sedikit terengah-engah. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menakutimu denganku di sini. Kamu hanya terlalu gugup. Kamu belum pernah melihat pemandangan besar di sini sebelumnya. Kamu gugup banget sampai nggak bisa bernapas. Kamu akan terbiasa setelah beberapa hari. Xiao Tian tersenyum dan mencubit telinga Miao Miao dengan lembut, yang membuat Miao Miao memeluk Xiao Tian dengan erat. Xiao Tian mendesah, Meong, aku nggak bisa bergerak kalau kamu kayak gini. Jangan khawatir, aku di sini, jangan takut. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Tian, Miao Miao merasa sedikit lega dan melepaskan Xiao Tian. Namun wajah Miao Miao agak merah, dan dia tidak berani menatap mata Xiao Tian, tampak malu. Ada apa, Meong? Tanya Xiao Tian ragu-ragu. Berpegangan tangan. Berpegangan tangan. Wajah Miao Miao semakin memerah. Xiao Tian tertegun sejenak, lalu tersenyum tenang dan menggenggam tangan Miao Miao. Miao Miao juga mendesah seolah-olah dia akhirnya melepaskan semua ketegangannya. Pada saat ini, Xiao Tian melihat ke arah penjaga kelinci, tetapi melihat bahwa penjaga kelinci sedang menatap mereka dengan cemburu. Apakah kamu ingin berpegangan tangan? Tanya Xiao Tian dengan santai. Wajah penjaga kelinci memerah. Siapa yang mau memegang tanganmu? Tapi aku lihat kamu kelihatan sedikit cemburu barusan. Tidak mungkin. Bodoh. Menjijikkan. Panjang sekali. Setelah mengatakan itu, penjaga kelinci memalingkan mukanya dan berhenti menatap Xiao Tian. Xiao Tian mengangkat bahu tanpa malu. Selanjutnya, ayo kita cari 10 tetua. Karena guru tidak bisa menemukan mereka, ayo kita cari mereka. Mereka menangani banyak hal di sekte ini. Setelah Xiao Tian selesai berbicara, dia menggenggam tangan Miao Miao dan berjalan keluar pintu, diikuti oleh pelindung kelinci di belakangnya. Tak lama kemudian, Xiao Tian tiba di depan pintu tetua singa gila. Tempat ini adalah satu-satunya kediaman tetua yang dekat dengan kediaman King Feng. Para pengawal tetua melirik Xiao Tian di pintu, lalu mengabaikannya dan melanjutkan patroli. Jelas mereka mengenal Xiao Tian. Xiao Tian membawa mereka berdua ke Mad Lion Hall dengan mudah.
Begitu aku memasuki aula, seorang pemuda dengan pakaian acak-acakan dan rambut berantakan tiba-tiba muncul di pintu. Ketiganya terkejut. Setelah melihat siapa orang ini, Xiao Tian tertawa. Hahaha, penatua singa gila, kau masih saja sembunyi-sembunyi seperti biasanya. Miao Miao dan penjaga kelinci saling berpandangan dan menatap tetua singa gila dengan aneh. Kenapa aku merasa dia agak seperti pengemis? Apa dia benar-benar tetua agung sekte Qin? Miao Miao berbisik di telinga Xiao Tian. Tapi apa pentingnya selembut apa suaranya? Bahkan suara seukuran nyamuk pun terdengar seperti pengeras suara bagi tetua singa gila. Tentu saja, penatua singa gila mendengar setiap kata-kata Miao Miao. Apa yang kau tahu, gadis kecil? Ini gaya yang paling populer. Pakaian pengemis. Kalau kau tidak mengerti, jangan bicara, teriak penatua singa gila dengan tegas. Meo Meo menjulurkan lidahnya karena malu. Aku nggak ngangka dia dengar. Lagi pula, di mana mungkin pakaian pengemis populer? Kamu satu-satunya yang kulihat sepanjang perjalanan. Tentu saja, itulah yang dikatakan Miao Miao dalam hatinya, tetapi di luar dia meminta maaf kepada tetua singa gila. Kau pasti si orc Meo, kan? Penatua singa gila berjalan ke aula, dengan santai melambaikan tangannya dan menyiapkan meja kopi, lalu berkata. Lalu dia memberi isyarat untuk mempersilakan mereka duduk dan mulai melihat ke arah Meo Meo dan Rabbit Guardian. Miao Miao tercengang. Ia tak menyangka tetua ini benar-benar mengenalnya. Ia sedikit khawatir. Namun tangannya masih dalam genggaman Xiao Tian, dan dia dapat merasakan kehangatan tangan Xiao Tian, yang membuat suasana gugupnya kembali tenang. Ya, melihat Miao Miao telah menjawab, tetua singa gila menganggukkan kepalanya lalu melihat ke arah penjaga kelinci dan bertanya. Kau pasti orc dengan garis keturunan kelinci bulan. Penjaga kelinci mengangguk. Ya, namaku kelinci ungu. Xiao Tian tercengang. Ini pertama kalinya dia mendengar pelindung kelinci menyebut nama aslinya. Dulu, saya selalu mendengar mereka memanggilnya pelindung kelinci atau kelinci bulan. Ternyata nama asli pelindung kelinci adalah kelinci ungu. Penatua singa gila bersenandung dan mulai menyesap tehnya tanpa berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, para pelayan membawa beberapa piring berisi buah-buah spiritual dari luar aula. Penatua Guangxiu memberi isyarat agar mereka makan, lalu duduk di sana dan melanjutkan membuat teh. Zitu dan Miao Miao langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam situasi seperti itu, Zitu terpaksa mengungkapkan nama aslinya. Tahukah kamu, kebohongan apapun yang kamu katakan, mereka tidak akan bisa lepas dari pandangan mereka. Selain itu, kekuatan tetua singa liar di hadapan pelindung kelinci sangatlah dahsyat. Aura yang terpancar dari badannya saja sudah cukup untuk membuat mereka terengah-engah. Dia tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan nama aslinya. Dia tak berani menyembunyikan apapun dari penatua singa gila. Penindasan di aula tiba-tiba menjadi sangat mengejutkan. Tetua singa gila meminum tehnya perlahan, satu cangkir demi satu cangkir. Setelah menghabiskan tehnya, para pelayan melanjutkan menambahkan air. Xiao Tian tanpa ragu mencicipi berbagai buah spiritual di atas meja. Jika tersedak, ia akan minum seteguk teh untuk menelannya. Miao Miao dan Zitu duduk di sebelah Xiao Tian dengan ekspresi gugup di wajah mereka, tidak berani bergerak. Satu-satunya suara di aula itu hanyalah suara Xiao Tian memakan buah spiritual dan suara tetua Guangxi meminum teh. Meong Meong, kelinci ungu, mengapa kamu tidak makan? Coba ini buah roh Vena bumi. Memakannya akan memperkuat badanmu dan meningkatkan pertahanan kulitmu. Untuk beberapa binatang mistis, ini adalah harta karun yang langka. Saat berkata demikian, Xiao Tian mengambil dua buah spiritual merah dan menyerahkannya kepada Miao Miao dan Zitu. Miao Miao dan Zitu mengambil alih dan melihat ke arah tetua singa gila. Melihat penatua singa gila tidak mengatakan apa-apa, dia mulai makan dengan hati-hati. Xiao Tian, kamarmu sudah siap. Kamu bisa langsung ke sana setelah selesai makan. Kamarnya terletak di halaman tetua Mahiat hidup di area inti distrik tetua. Kami tidak punya banyak kamar di sini. Hanya ada satu villa kosong di halaman tetua Mahiat hidup. Pergilah ke sana nanti saja. Setelah mendengarkan perkataan tetua singa gila, Xiao Tian tersenyum dan mengacungkan jempol kepada tetua singa gila. Seperti yang diharapkan dari tetua singa liar. Masih saja keras kepala, kita bahkan belum mengatakan apa-apa, dan kau sudah siap. Miao Miao dan Zitu sama-sama terkejut. Jika mereka ingat dengan benar, mereka belum pernah bertemu tokoh tingkat tetua sejak memasuki Sekte Qin.
Bagaimana tetua singa gila ini tahu mereka bersama Xiao Tian, dan bahkan menyiapkan tempat untuk mereka. Pada saat ini, tetua singa gila melihat ke arah Miao Miao dan situ lagi dan berkata, "Kalian berdua tidak perlu kaget atau panik. Meskipun orang-orang di luar tidak menerima kalian berdua dan tidak memperlakukan kalian sebagai manusia, hal ini tidak akan pernah terjadi di sini. Fakta bahwa kami tidak menghentikanmu ketika kamu kembali bersama Xiao Tian adalah buktinya. Jadi, kalian berdua sebaiknya anggap saja tempat ini seperti rumah dan bersikap santai saja. Nggak perlu segugup itu. Kenapa kalian berdua bikin suasana jadi tegang begini? Nggak ada yang bilang bakal ngusir kalian. Sekarang giliran Miao Miao dan yang lainnya yang merasa malu. Jauh di lingkungan yang asing, dikelilingi orang-orang yang lebih berkuasa dari mereka. Mereka takut menyinggung perasaan orang lain. Lagi pula, dunia ini memang tempat yang kuat memangsa yang lemah. Hanya sedikit orang yang benar-benar peduli dengan persahabatan dan kasih sayang, jadi wajar saja kalau mereka merasa gugup." Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Crazy Lion, Miao Miao dan yang lainnya akhirnya rileks dan mulai memakan buah spiritual dengan berani. Setelah makan sebentar, ketika semua barang di meja sudah dibersihkan, Xiao Tianchai perlahan berdiri dan memberi hormat pada tetua singa gila. "Penatua singa gila, kami pergi sekarang. Kita bicara lagi nanti." Penatua singa gila tersenyum dan berkata, "Makan dan pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Kau di sini untuk makan dan minum gratis." Hahaha. Kalimat ini membuat Xiao Tian menggaruk kepalanya karena malu. Sebenarnya, dia tidak makan banyak, hanya 2 buah spiritual. Buah spiritual lainnya hampir semuanya dimakan oleh Miao Miao dan yang lainnya. Ternyata selama wanita menenangkan pikirannya, nafsu makannya akan meningkat. "Baiklah, ayo pergi. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, tetua singa gila pun menghilang dari tempatnya, dan barang-barang di atas meja pun disingkirkan oleh para pelayan. Setelah meninggalkan aula, Miao Miao menepuk perutnya dan menjilati lidahnya, seolah-olah dia masih menikmati rasa buah spiritual. "Xiao Tian, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Baiklah," katamu. "Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Penatua singa gila. Aku bahkan tak sanggup menatap matanya. Dan apakah dia benar-benar singa? Gaya rambutnya mirip sekali dengan singa. Berantakan sekali." Miao Miao mendekati telinga Xiao Tian dan berbisik. Xiao Tian merasa perilaku Miao Miao agak lucu. "Meong Meong, kukatakan padamu, kau tak perlu bicara seperti itu lagi. Ini bukan suku orkmu. Di tempat ini, tak ada yang bisa lolos dari mata para tetua." "Oh tidak, dan telinga mereka. Kekuatan para tetua agung di sini hampir seluruhnya berada di alam pemecah dewa. Indera spiritual mereka dapat mencakup 1/4 luas benua hanya dengan sekali sapuan. Lagi pula, itu terjadi di dalam sekte Qingyun. Aku tidak takut memberitahumu, itu terjadi di dalam sekte Qingyun. Apapun yang terjadi, itu tidak bisa lepas dari telinga dan mata para tetua agung. Jadi mulai sekarang, kalau ada yang mau kamu katakan, bicara saja. Nggak perlu diam begitu." Meo Meo menjulurkan lidahnya karena malu. "Pantas saja tetua singa gila tahu tentang kedatangan kita meskipun kita belum pernah bertemu. Jadi begitulah adanya." "Jadi, apakah tetua singa gila itu benar-benar seekor singa?" tanya Meo Meo lagi. Xiao Tian tertawa dan berkata, "Ini sekte Qingyun, sekte manusia. Bagaimana mungkin ada binatang suci di sini? Singa gila hanyalah gelar yang diberikan kepada tetua singa gila. Saat kekuatanmu mencapai alam penghancur dewa, kau akan membuang nama aslimu. Dengan begitu, semua orang hanya akan tahu gelarmu. Dan nama aslimu perlahan akan dilupakan dunia. Satu-satunya yang akan diingat orang hanyalah gelarmu." Meo Meo mengangguk, lalu kelinci ungu itu berbicara. "Kenapa Elder Mad Lion disebut Mad Lion? Gelar ini terdengar seperti nama binatang mitologi." Zitu bertanya dengan ragu. Xiao Tian melirik Zitu dan menjawab dengan tenang. "Singa gila disebut singa gila karena Penatua singa gila berspesialisasi dalam kultivasi fisik. Dan ada rumor bahwa Penatua singa gila, sebelum dilarang, bisa melawan singa bersirah secara imbang dengan kekuatan fisiknya. Tidak kalah, setelah dilarang, dia bahkan mengalahkan singa berbaju besi dengan darah dagingnya sendiri." Pupil mata penjaga kelinci mengecil ketika mendengarnya, tetapi ia segera kembali tenang. Hanya Meo Meo yang masih tampak bingung. "Xiao Tian, apa itu Armor Lion? Sebuah profesi baru." Xiao Tian hampir jatuh ketika mendengar ini. "Mana mungkin,
Meong-meong. Kau bahkan tidak tahu tentang singa berlapis baja. Singa berlapis baja berada di peringkat 10 besar peringkat fisik Raja Binatang Buas Dunia. Peringkat fisik Raja Binatang Buas Dunia mengumpulkan nama-nama semua binatang buas mistis dengan badan fisik yang kuat. Dan singa berzirah kebetulan berada di peringkat ke-10. Tahukah kau apa arti 10 besar dalam daftar itu? Sekalipun mereka tidak termasuk dalam 10 besar, mereka semua bisa melawan manusia di alam penghancur dewa. Miao Miao terkejut mendengar Xiao Tian mengatakan ini. Bagaimana mungkin tetua singa gila bisa begitu kuat? Tentu saja, yang paling terkejut adalah kelinci ungu. Kelinci ungu tentu tahu tentang peringkat fisik Raja Binatang Buas. Lagi pula, dia ditinggalkan oleh keluarga kelinci bulan. Hampir ada daftar peringkat dalam keluarga binatang mitos. Dan peringkat itulah yang Xiao Tian sebut sebagai peringkat fisik Raja Binatang Buas. Sewaktu kecil, Zitu sering berdiri sendirian di depan peringkat itu sambil linglung. Dan dia sudah hafal semua binatang mistis di papan peringkat. Dia langsung hafal begitu Xiao Tian membuka mulutnya. Hahaha, Xiao Tian, akhirnya kamu datang juga. Maaf ya bikin aku nunggu. Saat Xiao Tian dan dua orang lainnya tiba di wilayah tetua Mahiat Hidup, sebuah suara terdengar dari langit. Segera setelah itu, sesosok tiba-tiba muncul di depan Xiao Tian dan dua lainnya. Hei, tetua Mahiat Hidup, kau menungguku di sini. Aku sungguh tersanjung. Keesokan harinya, Meong-meong, kalian berdua di sini saja. Sesepuh Mahiat Hidup tadi malam bilang ada yang ingin dia bicarakan denganku. Aku akan segera kembali. Sambil berkata demikian, Xiao Tian pergi ke kediaman tetua Mahiat Hidup sendirian. Sebenarnya, ini bukan perjalanan yang sebenarnya. Lagi pula, mereka sudah berada di villa tetua Mahiat Hidup. Tetua Mahiat Hidup ada tepat di sebelah, dan jaraknya hanya beberapa langkah saja. Begitu aku sampai di pintu itu terbuka sendiri. Xiao Tian masuk dengan tenang, dan pintu tertutup sendiri setelah dia masuk. Setelah pintu ditutup, tetua Mahiat Hidup tiba-tiba muncul di depan Xiao Tian. Kutu kupret, tetua Mahiat Hidup, kenapa kau tiba-tiba muncul? Kau mengagetkanku, kata Xiao Tian sambil menepuk dadanya. Kemunculan tiba-tiba tetua Mahiat Hidup tadi benar-benar membuatnya takut. Lagi pula, tetua Mahiat Hidup bukanlah tetua singa liar. Tetua singa gila memang selalu seperti itu, dan Xiao Tian sudah terbiasa. Tapi tetua Mahiat Hidup berbeda. Muncul tiba-tiba bukanlah gayanya. Xiao Tian, kamu di sini. Ayo lakukan. Xiao Tian mengangguk dan menemukan tempat untuk duduk. Penatua Mahiat Hidup, aku ingin tahu apa yang kau inginkan dariku. Kenapa kau tidak memberitahuku kemarin? Tetua Mahiat Hidup menghela nafas dan berkata, sebenarnya aku ingin menceritakan ini padamu tadi malam, tapi aku takut kamu tidak setuju. Lagi pula, ini sudah larut malam, dan kamu baru saja kembali, jadi kamu pasti butuh istirahat, kan? Penatua Mahiat Hidup, bicaralah langsung. Berputar-putar seperti ini bukan gayamu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, kata Xiao Tian sambil tersenyum. Tetua Mahiat Hidup merasa sedikit tidak khawatir saat mendengar ini, tetapi dia masih takut apakah Xiao Tian akan menyetujui masalah ini. Masalahnya adalah, kemudian, tetua Mahiat Hidup itu pun menuturkan secara rinci kepada Xiao Tian mengenai keputusan yang diambil pada rapat tetua kemarin. Xiao Tian juga mendengarkan kata-kata tetua Mahiat Hidup dengan wajah tenang. Beginilah yang terjadi, saya tidak tahu apakah Anda setuju dengan pendekatan ini atau tidak. Xiao Tian berpikir sejenak lalu berkhotbah. Penatua Mahiat Hidup, aku penasaran apakah ini akan membahayakan mereka berdua. Apakah akan ada efek sampingnya? Wajah tetua Mahiat Hidup langsung menunjukkan kegembiraan ketika mendengar ini. Setidaknya kata-kata Xiao Tian menunjukkan bahwa dia diam-diam menyetujui pendekatan ini. Tenang saja, ada preseden untuk melakukan modifikasi tulang pada orc. Selama tulang-tulang binatang dewa asli diganti dengan tulang hibrida mereka berdua, mereka akan memiliki bakat binatang dewa. Tidak hanya itu, darah orc mereka juga akan digantikan oleh tulang, dan berhasil berevolusi menjadi binatang suci. Tapi cara ini agak kejam. Kalau kau ingin mengubah seekor orc, kau harus mengorbankan binatang suci dari spesies yang sama. Ini seperti menukar nyawa dengan nyawa. Jadi, meskipun ada presidennya, itu dilarang oleh semua pihak yang terlibat. Lagi pula, dibandingkan dengan orc, binatang ilahi jelas lebih penting daripada orc. Tidak perlu membunuh binatang ilahi untuk orc. Tetua Mahiat Hidup banyak berceloteh,
dan suasana hati Xiao Tian yang gugup berangsur-angsur membaik. Tetapi membunuh binatang itu tanpa alasan seperti ini akan menimbulkan masalah, bukan? Xiao Tian memikirkan hal ini lagi. Tahukah Anda, binatang dewa dan binatang sudo dewa adalah dua konsep yang benar-benar berbeda. Binatang sudo ilahi berevolusi dari binatang roh. Tapi binatang ilahi terlahir dengan garis keturunan yang sangat tinggi. Sama saja, binatang dewa punya kekuatan mereka sendiri. Ini sesuatu yang tak tertandingi oleh binatang dewa semu. Inilah yang dikhawatirkan Xiao Tian, jika dia memancing amarah para binatang suci untuk Miao Miao dan penjaga kelinci. Untungnya, Xiao Tian pasti akan berdiri di pihak mereka, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Sekte Qingyun. Meskipun Sekte Qingyun merupakan sekte super, hanya ada sedikit kekuatan di dunia yang dapat dibandingkan dengan Sekte Qingyun. Tapi jangan lupa, binatang-binatang mistis itu juga punya kekuatan supernya sendiri. Meskipun kami tidak yakin apakah kekuatan super itu akan membantu kelinci bulan dan kucing langit, kami tetap tidak boleh bertindak gegabah. Lagi pula, hewan cenderung sangat bersatu. Tetua Mahiat hidup tahu apa yang dikhawatirkan Xiao Tian, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tenang saja, bukankah sudah kubilang sebelumnya, kita hanya butuh tulang. Hewan berbeda dengan kita manusia. Ketika hewan mati, itu adalah kematiannya sendiri, dan wajar bagi mereka untuk meninggalkan badannya. Sekalipun kita manusia mati, pasti ada kerabat kita yang akan menguburkan kita. Atau membangun monumen untuk sahabat kita yang telah tiada." Xiao Tian segera mengerti ketika dia mendengar ini. "Maksudmu kita bisa mencari tulang di luar? Nggak perlu bunuh binatang itu." "Ya, dan Penatua Gale sudah pergi mencari tulang yang cocok untuk mereka," kata Penatua Mahiat hidup. Xiao Tian tersenyum. Sebenarnya, dia merasa khawatir tentang beberapa hal akhir-akhir ini. Dia tahu bakat para orc. Bahkan jika mereka memiliki darah binatang suci, paling banter mereka hanya akan mencapai alam transformasi ilahi. Dan itu adalah alam transformasi ilahi terlemah. Dan dia harus terus maju. Jika dia menjadi lebih kuat di masa depan, jarak antara dirinya dan Miao Miao dan yang lainnya akan semakin lebar. Dia tidak tahu harus berbuat apa di masa depan. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata dari Tetua Mahiat hidup, dia merasa lega. "Kalau begitu, Tetua Mahiat hidup, aku pamit dulu. Aku harus memberitahu Miao Miao dan kelinci ungu kabar ini secepatnya." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian menghilang dari tempatnya. Lebih baik dikatakan dia berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi daripada dikatakan dia menghilang begitu saja. Setidaknya di mata sang Tetua Mahiat hidup, mereka hanya berlari dengan gembira. "Meong, kelinci ungu, aku punya kabar baik untukmu." Setelah beberapa saat, Xiao Tian kembali ke villa dan mulai berbicara kepada Miao Miao dan Situ tentang apa yang baru saja dikatakan Tetua Mahiat hidup kepadanya. Miao Miao dan Situ juga sangat senang mendengarnya. Mereka tidak merasakan apapun di suku orc. Tetapi begitu mereka memasuki Sekte Qingyun, mereka selalu merasa gelisah, bagaikan tikus yang melihat kucing. Mereka takut orang-orang Sekte Qingyun akan menyakiti mereka. Lagi pula, para orc tidak punya status dimanapun. Ini juga benar. Sekarang ada cara untuk mengubah tulang orc mereka dan menjadikan mereka garis keturunan yang lengkap. Wajar saja kalau mereka bahagia. Ngomong-ngomong, Xiao Tian, kapan kita mulai? Miao Miao bertanya dengan penuh semangat. Xiao Tian tertegun. Ia benar-benar lupa menanyakan pertanyaan ini. Kebetulan saja ia punya hal lain yang harus dipikirkan. "Tunggu sebentar, aku akan pergi lagi." Dengan itu, Xiao Tian segera kembali ke aula utama. "Kenapa kau kembali lagi?" Tetua Mahiat hidup hendak pergi ketika Xiao Tian kembali ke sini lagi. "Saya ingin bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai?" "Sekitar 2 bulan. Lagi pula, cukup merepotkan untuk pergi keluar dan mencari mahiat binatang dewa. Banyak binatang dewa semu yang ingin menjadi binatang dewa akan memakan mahiat-mahiat itu. Meskipun hanya tulangnya saja yang dibutuhkan, jika tulangnya rusak, tulang itu tidak akan berguna. Karena itu, Tetua Jifeng harus menemukan tulang yang utuh dan tidak rusak. Ini akan memakan waktu. Kalau ditambah fusi tulang, butuh waktu sebulan lagi. Dan tidak ada batas waktu yang pasti. Kalau saya beruntung, mungkin butuh 1 bulan, tapi kalau saya sial, mungkin butuh 2 bulan. Xiao Tian mengangguk, lalu bertanya, "Tetua Mahiat hidup, apakah kau tahu kapan tuanku akan keluar dari pengasingannya?"
Tuanmu mulai mengasingkan diri setahun yang lalu. Kurasa dia butuh 1 tahun lagi sebelum keluar. Ada apa? Ada yang ingin kau bicarakan dengan tuanmu. Tuanmu mulai mengasingkan diri setahun yang lalu. Kurasa dia butuh 1 tahun lagi sebelum keluar. Ada apa? Ada yang ingin kau bicarakan dengan tuanmu. Ya, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan guru. Xiao Tian melirik ke arah tetua Mahiat hidup dan akhirnya tidak ingin menceritakan kisah itu, tetapi dia masih memiliki satu hal yang harus dilakukan. Tetua Mahiat hidup, karena persiapannya akan memakan waktu lama, aku berencana untuk kembali ke kampung halamanku selama waktu ini. Saya harap tetua Mahiat hidup akan menyetujuinya. Xiao Tian mengepalkan tinjunya dan berkata. Tetua Mahiat hidup menatap Xiao Tian dengan ekspresi aneh. Kau ingin kembali ke benua Wanlong? Ya, Xiao Tian menjawab dengan sungguh-sungguh. Lalu, tahukah kamu bagaimana situasi di benua Wanlong dalam beberapa tahun terakhir? Xiao Tian tercengang. Dia benar-benar tidak tahu situasi benua Wanlong. Kalau begitu, tolong minta tetua Mahiat hidup untuk memberitahuku tentang situasi terkini benua 10.000 naga. Sang tetua Mahiat hidup mengangguk, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan spiritual yang terlihat secara alami membentuk wujud benua 10.000 naga di aula tersebut. 10 tahun yang lalu, seekor harimau ular langit tiba-tiba muncul di benua Wanlong. Harimau ular langit itu berada di alam inti emas. Karena terluka pareh, ia melarikan diri ke benua Wanlong. Hal pertama yang dilakukannya setelah tiba di benua Wanlong adalah memakan orang tanpa henti. Karena harimau ular langit adalah keturunan harimau iblis, kebanyakan dari mereka memakan manusia. Jantung benua Wanlong, kota paling makmur, kota Qinglong juga dibantai secara brutal. Dan sekte Qinglong, sekte nomor 1 yang tidak jauh dari kota Qinglong, juga mengalami pembantaian. Setiap kali ular langit dan harimau membunuh seseorang, hampir tidak ada satupun dari mereka yang terbuang sia-sia, mereka dimakan olehnya. Sky Snake Tiger tidak berani memakan manusia di benua lain sebelumnya karena setiap benua memiliki pemimpin keluarga yang kuat. Dan yang terkuat di benua 10.000 naga, baru mencapai tahap pembentukan fondasi. Inilah yang membuat ular langit dan harimau bisa membantai tanpa rasa khawatir. Ular langit dan harimau telah memakan banyak orang selama bertahun-tahun. Setidaknya sekarang dia telah mencapai tingkat transformasi spiritual. Harimau ular langit telah berevolusi menjadi harimau putih semu. Ia juga memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Kekuatan keseluruhannya telah meningkat secara signifikan. Ditambah lagi, ular harimau langit telah mengumpulkan semua binatang roh dari benua 10.000 naga. Kekuatan mereka telah meningkat secara drastis. Jadi sekarang kekuatannya sendiri sudah cukup besar. Dan ada juga harimau ekor ular di benua 10.000 naga yang sangat mirip dengan harimau ular langit. Karena harimau ekor ular dan harimau ular langit terlihat sangat mirip. Makanya, mereka diberi perawatan khusus oleh harimau putih palsu dan menjadi tim elitnya. Sekarang hampir sepertiga benua Wanlong telah menjadi wilayah kekuasaan harimau putih palsu itu. 2/3 sisanya, sebagian merupakan reruntuhan purba suku naga di daerah gurun yang tidak layak huni bagi makhluk hidup, dan sebagian lagi merupakan wilayah manusia yang tersisa. Pertempuran ini, baik besar maupun kecil, antara manusia dan pasukan makhluk roh telah terjadi setidaknya ribuan kali selama bertahun-tahun. Pertarungan terjadi hampir setiap hari. Tapi selalu saja ada bagian dari kemanusiaan yang tidak mendapatkan keuntungan. Pada saat ini, Xiao Tian merasa ragu lagi. Penatua Mahiat hidup, karena sekte-sekte terkuat di benua 10.000 naga telah runtuh, mengapa masih ada manusia yang melawan pasukan binatang roh? Dan mengapa mereka belum dikalahkan begitu lama? Tetua Mahiat hidup melirik Xiao Tian dan menjawab. Beberapa orang akan tumbuh pesat di bawah tekanan lingkungan. Lagi pula, potensi manusia tidak terbatas. Dalam keadaan khusus tertentu, selama pola pikir Anda berubah, bahkan seorang pecundang pun bisa tumbuh menjadi seorang ahli. Benua 10.000 naga dulunya dipenuhi naga. Jika manusia ingin mendapatkan pijakan, mereka harus terus berkultivasi. Berusahalah mencapai puncak tertinggi. Sejak hilangnya klan naga, para master telah pergi. Dan tanpa ancaman kuat di benua 10.000 naga untuk memotivasi orang-orang berlatih, mereka secara alami menjadi malas. Begitu kamu malas, kamu akan mandek. Karaktermu akan kurang baik, dan kekuatanmu tentu saja tidak akan meningkat. Namun, setelah kedatangan harimau ular surgawi, pola ini pun rusia.
Demi membalaskan dendam rekan senegaranya, beberapa orang mulai berlatih keras. Ketika ular harimau berevolusi menjadi harimau putih semu, hal itu berdampak besar pada beberapa orang. Mereka berlatih lebih keras lagi. 100 kali lebih keras dari biasanya. Inilah yang mereka sebut pahlawan muncul di masa sulit. Demi mengalahkan macan putih palsu, orang-orang bekerja tanpa lelah. Hal ini juga mengakibatkan situasi di mana benua Wanlong terbagi menjadi 3 bagian. Xiao Tian mengerti apa yang terjadi setelah mendengar ini. Situasinya mirip dengan dirinya. Dia juga berlatih keras untuk balas dendam. Dalam 10 tahun, dia berubah dari orang biasa menjadi master alam transformasi ilahi hanya untuk memudahkan balas dendam di masa depan. Oh, benar, Xiao Tian, kau memang sudah jauh lebih baik dalam 10 tahun terakhir. Tapi jangan lupa, manusia di benua Wanlong juga sama sepertimu. Benua 10.000 naga telah mengalami kemunduran selama 19.538 tahun, sekitar 20.000 tahun. Namun, invasi ular harimau langit mematahkan pola ini. Setelah bertahun-tahun, manusia di benua 10.000 naga akhirnya bangkit kembali. Hanya dalam 10 tahun, 103 penguasa alam transformasi ilahi telah muncul. Bahkan di beberapa benua maju, mustahil ratusan master transformasi ilahi muncul hanya dalam 10 tahun. Karena itu, beberapa orang sekarang menyebut benua Wanlong sebagai benua dengan penurunan terpendek dan kenaikan tercepat. Hahaha. Kalau begitu, untuk sementara waktu, kau harus tinggal di Sekte Qingyun. 10 tetua akan menjagamu. Air mata berkilauan di sudut mata Miao Miao. Lalu Xiao Tian, kapan kamu akan kembali? Xiao Tian tersenyum sedikit. Aku akan kembali secepatnya. Maaf sekali meninggalkanmu di sini, tapi aku janji. Saat aku kembali, aku akan mengajakmu dalam petualanganku selanjutnya. Ngomong-ngomong, kalau ada masalah, pergi saja cari tetua Mahiat hidup. Kamu juga bisa cari dia kalau butuh apa-apa. Tetua Agung masih punya keputusan akhir. Zitu mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, hati-hati. Segera kembali. Kami akan mengesampingkan ketiga aturan itu untuk sementara dan menerapkannya saat kamu kembali. Xiao Tian mengangguk, lalu mengucapkan banyak kata lain sebelum pergi dengan enggan. Jika bukan karena fakta bahwa dia meninggalkan Miao Miao dan Zitu di sini demi kebaikan mereka sendiri, Xiao Tian pasti ingin membawa mereka kembali ke benua Wanlong juga. Xiao Tian telah menghitung waktunya dengan cermat. Butuh waktu sebulan untuk mencapai pelabuhan dari Sekte Qingyun, lalu naik kapal harta karun daratan ke benua lain. Kapal harta karun menengah tercepat membutuhkan waktu 19 hari. Dan kapal harta karun tingkat lanjut membutuhkan waktu 15 hari. Kapal harta karun tingkat rendah adalah yang termurah, dan kebanyakan orang bersedia mengambilnya. Mereka hanya mampu menunggu selama sebulan. Sama seperti ketika Xiao Tian menjalankan misi sekte sebelumnya, dia menunggangi kapal harta karun tingkat rendah. Kapal harta karun tingkat rendah mengharuskan satu orang membayar 100 batu roh tingkat rendah. Dan Xiao Tian hanya mampu membayar sebanyak ini saat itu. Sekarang semuanya berbeda. Dompet Xiao Tian sudah penuh dan dia bisa memilih untuk naik kapal harta karun mewah. Bersambung. Tetap setia bersama dengan Suara Serak untuk novel-novel part selanjutnya.